selamat datang kembali. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi asam dan basa. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang teori-teori yang membahas tentang asam dan basa. Nah, teori-teori yang membahas tentang asam dan basa pada tingkat SMA ada 3, yaitu yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Nah, kita akan membahas satu persatu dimulai dari teori asam basa menurut Arrhenius. Baik, yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, teori asam basa menurut Arrhenius ini adalah teori yang mendasari tentang perhitungan pH dan pOH nantinya. Ya, langsung saja. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan terionisasi membentuk ion H+ atau ion hidrogen. Nah, menurut Arrhenius, asam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah asam monoprotik, yaitu asam yang ketika dilarutkan dalam air hanya menghasilkan satu ion H+. Contohnya yaitu HCl, ketika dilarutkan ke dalam air dia akan membentuk H+ dan Cl-. Yang kedua adalah asam diprotik, yaitu asam yang ketika dilarutkan di dalam air membentuk 2 ion H+. Contohnya yaitu H2SO4 yang ketika dilarutkan di dalam air akan membentuk 2H+ ditambah SO4 2-. Dan yang ketiga yaitu asam tripotik, yaitu asam yang ketika dilarutkan di dalam air membentuk 3 ion H+. Contohnya H3PO4, yaitu ketika dilarutkan di dalam air membentuk 3 ion H+ ditambah dengan PO4 3-. Nah, sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan membentuk ion OH- atau ion hidroksida. Nah, contohnya adalah NaOH. Ketika NaOH dilarutkan di dalam air akan membentuk ion Na+ dan ion OH-. Nah, ion OH- ini yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat basa, dan ion H+ ini yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat asam. Ya, teori asam basa yang kedua adalah teori asam basa yang dikemukakan oleh 2 tokoh, yaitu Bronsted dan Lowry. Nah, teori asam basa ini lahir karena ada kelemahan teori asam basa sebelumnya, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, Arrhenius itu mengatakan bahwa senyawa asam harus memiliki atom H sehingga ketika ia terionisasi membentuk ion H+. Sedangkan senyawa basa harus memiliki atom O dan H yang ketika terionisasi nanti membentuk ion OH- atau ion hidroksida. Nah, menurut Bronsted-Lowry ada senyawa basa yang tidak memiliki ion OH-, artinya dia memiliki sifat basa tetapi tidak menghasilkan ion OH-. Contohnya reaksi HCl bereaksi dengan NH3. Di sini tidak akan menghasilkan ion OH-. Nah, HCl di sini kita tahu HCl ini adalah senyawa asam, dan NH3 ini merupakan gas yang ketika dimasukkan ke dalam air akan bereaksi dengan air sehingga membentuk NH4+ yang merupakan basa lemah. Penjelasan asam basa menurut Bronsted-Lowry adalah asam yaitu sebagai donor atau pemberi proton
dalam hal ini yaitu H+. Sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton, yaitu H+. Nah, dalam reaksinya nanti asam akan menghasilkan ion H+ dan menghasilkan basa konjugasi. Sedangkan basa akan menerima H+ dari asam dan membentuk asam konjugasi. Untuk penjelasannya, contohnya seperti tadi, yaitu HCl direaksikan dengan amonia NH3. Itu akan membentuk Cl- ditambah dengan NH4+. Nah, pada reaksi ini HCl akan melepaskan ion H+ yang nantinya akan diterima oleh NH3 membentuk NH4+. Sedangkan HCl karena sudah melepaskan H+, dia akan berubah menjadi Cl-. Nah, berdasarkan penjelasan Bronsted-Lowry mengenai asam dan basa, karena HCl tadi melepaskan ion H+, maka HCl disebut sebagai asam. Karena HCl melepaskan satu ion H+, dia akan menghasilkan yang namanya basa konjugasi. Nah, basa konjugasinya adalah Cl- karena dia telah kehilangan satu ion H+. Cl- disebut dengan basa konjugasi. Nah, untuk NH3 akan menerima ion H+ yang dilepaskan dari HCl, sehingga NH3 akan bersifat basa dan akan menghasilkan NH4+ yang bersifat asam konjugasi. Jadi bisa saya tarik hubungannya seperti ini. HCl akan membentuk basa konjugasi dan NH3 yang bersifat basa akan menghasilkan asam konjugasi. Baik, kalau tadi menurut Arrhenius, reaksi asam dan basa dapat dipisahkan dengan reaksi yang berbeda. Sedangkan untuk reaksi dari asam basa menurut Bronsted-Lowry harus dalam satu reaksi sehingga terjadi serah terima proton. Pada teori asam basa yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis. Nah, teori asam basa menurut Lewis ini juga memperbaiki teori asam basa sebelumnya yaitu Bronsted-Lowry. Nah, menurut Lewis ada senyawa asam yang tidak memiliki atom H tetapi memiliki sifat asam. Contoh reaksinya adalah NH3 ditambah dengan BF3. Nah, kita tahu bahwa NH3 ini adalah basa lemah dan BF3 ini adalah asam. Tetapi senyawa BF3 ini tidak memiliki atom H. Sedangkan kita tahu bahwa senyawa asam pada teori asam menurut Bronsted-Lowry, asam harus mendonorkan ion H+ kepada basa. Nah, sedangkan di sini BF3 tidak memiliki senyawa hidrogen yang akan membentuk H+. Nah, berikut adalah penjelasan asam basa menurut Lewis. Nah, menurut Lewis, asam ini adalah akseptor atau penerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Nah, kita langsung saja pada contoh reaksinya, yaitu NH3 direaksikan dengan BF3. Nah, kita harus gambarkan dulu struktur Lewis dari NH3 dan BF3. Di sini yang menjadi atom pusat di sini adalah N. Kita tahu bahwa N memiliki nomor atom 7 sehingga dituliskan konfigurasi bornya memiliki elektron valensi 5. Jadi kita
tulis elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Dan H memiliki elektron valensi 1, jadi tulis saja H yang jumlahnya 3. Ini memiliki elektron valensi 1, memiliki elektron valensi 1. Di sini masing-masing elektron dari H berikatan dengan masing-masing satu elektron dari N, membentuk pasangan elektron ikatan. Dan di sini kita lihat terdapat satu pasang elektron bebas yang ada di atom pusat, yaitu N. Nah, untuk konfigurasi BF3-nya, di mana atom pusatnya itu adalah B, elektron valensinya itu 3, dan F elektron valensinya itu 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron ikatan antara F dan B ini sudah oktet. Ini juga sudah oktet. Ini juga sudah oktet. Sedangkan pada atom pusat dia belum oktet, dia hanya berjumlah 6 elektron, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang 2 elektron lagi untuk mencapai oktet. Dan kita lihat di sini NH3 masih memiliki 2 elektron bebas yang nantinya dapat berikatan secara kovalen koordinasi dengan BF3. Nah, sehingga hasil reaksinya adalah H N M H B F. Nah, sehingga menghasilkan senyawa NH3 BF3. Nah, kita lihat karena NH3 memberikan pasangan elektron bebas kepada B, sehingga NH3 disebut sebagai basa. Sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3 disebut sebagai asam. Baik, sekian teori untuk asam basa. Kita akan melanjutkan materi asam basa di part 2.